A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita bersama-sama bersyukur alhamdulillah, rahmat, hidayah, petunjuk dan kasih sayangnya Allah masih diberi kepada kita bersama. Alhamdulillah, selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita pada kesempatan ini akan melihat satu potong pendek Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabul fawahidah ma zahara minha wa ma butuna. Kata Allah, dan jagalah dirimu. Dan janganlah kamu dan janganlah kamu dekati kejahatan atau dosa-dosa yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Ini warning dari Allah. Kenapa? Penyebab manusia tidak akan pernah sukses hidup di dunia, apalagi dikubur nanti dan di akhirat, adalah akibat dosa. Dosalah yang akan menghancurkan seluruh kehidupan manusia, baik di dunia apalagi nanti dikubur dan di akhirat. Dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mewarning kepada kita, jangan kamu hampiri. Saking sayangnya Allah. Begitu kita hampiri, kita akan terjerumus ke perbuatan dosa. Allah tahu dengan kita. Allah tahu dengan kita karena Dia yang menciptakan. Karena begitu kelemahan manusia, sama dengan kalimat di ayat yang lain, maaf, wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Itu warning dari Allah. Begitu kita hampiri, Allah udah tahu kita tidak akan mampu membentengi diri, tidak akan mampu menyelamatkan diri, pasti zina tuh. Pasti zina tuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, dari itu Allah memberikan kepada kita peringatan tegas. Jangan kamu dekati, jangan. Begitu kamu dekati, kamu akan terjerumus kepada perbuatan. Al-Quran nyebut perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Awak sebut dengan kata-kata dosa. Apa bahayanya dosa itu? Gitu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, Nabi nyebut, iyyakum mukharajiz dzunubi fa innahunna yajtamina ala rujli hatta yuqliknuhu. Kata Rasulullah, jaga dirimu dari perbuatan-perbuatan dosa. Nanti perbuatan dosa itu akan menumpuk di dirimu dan akan menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Ada 4. Yang pertama yang akan dihancurkan iman. Jadi dosa kita tuh akan menghancurkan iman. Inilah penyebab teraniaya, tersiksanya manusia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Karena imannya yang hancur begitu. Apa buktinya imannya hancur begitu? Semangat, motivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah, melakukan perbuatan baik, terjauh dari kita. Kita tidak punya motivasi. Kita tidak punya semangat untuk melakukan ibadah, perbuatan baik. Tidak ada semangat. Kenapa? Karena iman kita hancur. Satu akibat dosa.
Akibat dosa yang kedua, dalam penjelasan hadis, seluruh bentuk amal ibadah yang pernah kita perbuat akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang rugi kita. Kita pernah sholat tapi tertolak. Kenapa? Akibat dosa yang kita perbuat. Kita pernah puasa tapi ibadah puasa kita tertolak. Kenapa tertolak? Akibat dosa yang kita perbuat. Bahaya dosa kedua. Bahaya dosa yang ketiga, ini yang luar biasa, kaum muslimin dan kaum muslimat, terhalangnya hidayah, terhalangnya petunjuk Allah kepada kita. Tidak mau batin kita untuk menerima kebenaran dari Allah. Tertutup telinga kita, tertutup mata kita, tertutup hati kita. Aduh, kalau sudah seperti ini, Allah gambarkan balhum adal. Kamu bahkan lebih sesat daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun. Kamu rugi tuh hidup di dunia gitu. Usia 50 tahun hidup rugi kita itu. Rugi, Pak. Rugi. Kenapa? Akibat dosa. Seluruh petunjuk, seluruh hidayah terhalang masuk kepada diri kita. Yang keempat, luar biasa akibat dosa ini, Pak. Itu pantas Allah memberi warning. Pak, reda Allah dicabut dari kita. Kita punya rezeki, Allah tidak reda. Kita punya keluarga, Allah tidak reda. Kita punya anak, Allah tidak reda. Apa yang kita cari dalam kehidupan dunia ini kalau tidak redanya Allah, Pak? Kalau kita katakanlah kita andalkan ibadah kita saja, Pak, belum seimbang dengan nikmat yang diberikan kepada kita, belum seimbang, Pak. Belum seimbang gitu. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau seandainya kita sebut begitu, kita bisa dibayar dengan ibadah kita begitu. Belum seimbang begitu. Apanya lagi, Pak? Reda Allah. Mungkin walaupun ibadah kita sedikit, tapi Allah reda jadi, Pak. Mungkin walaupun harta kita sedikit, Allah reda jadi, Pak. Jadi. Inilah yang akan kita cari dalam kehidupan ini, reda Allah. Begitu. Sekarang dengan dosa yang kita perbuat, reda Allah dicabut daripada kita. Keberkahan dicabut daripada kita. Na'udzubillah min zalik, kita berselindung kepada Allah. Dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat, Allah sebut begitu. Allah sayang dengan kita. Sayang dengan kita kalau seandainya berkah dicabut. Reda dicabut gitu. Kata Allah dalam Al-Quran, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Segeralah kamu minta ampun. Segeralah kamu bertobat kepada Allah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu bukan merugi, tapi adalah orang yang beruntung. Orang yang selalu meminta ampun kepada Allah. Luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah begitu. Kebalikan dari orang yang selalu berbuat dosa. Orang yang selalu minta ampun kepada Allah disebut oleh Rasulullah man aksara minal istighfar min kulli hammin faraja. Siapa yang senang meminta ampun, baca istighfar kepada Allah, Allah akan hilangkan kesedihan, akan datangkan ketenangan. Inilah hidayah, inilah rahmat. Hidup tenang, nyaman,
pikiran tenang, hati nyaman, otak sejuk. Luar biasa efeknya ke badan jadi sehat. Kemudian kata Rasulullah, min kulli daiki makhraj. Allah akan keluarkan dia dari berbagai kesulitan. Begitu kita suka minta ampun, begitu kita senang baca, minta ampun kepada Allah, astagfirullah, astagfirullahalazim, kata Allah, dia akan dikeluarkan dari berbagai kesulitan. Bukan hanya sebatas itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, warzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki daripada arah yang tidak. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, berdoa kita. Mari kita berlindung kepada Allah agar terjaga dari perbuatan keji, terjaga dari perbuatan dosa, dan selalu kita orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Banyak maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.